Suamiku yang malas bekerja justru tega menjualku kepada pria lain. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Aku adalah wanita yang lahir dari keluarga sederhana, tanpa ambisi muluk-muluk dari orang tuaku. Hidup kami selalu cukup untuk bertahan. Tapi tak lebih dari itu, keluarga kami hidup dalam siklus keterbatasan. Yang terpenting bisa makan, dan anak-anak bisa membaca, menulis, serta berhitung. Pendidikan lebih tinggi bukanlah prioritas. Orang tuaku hanya punya satu harapan, menghidupi kami sampai tiba saatnya menikah. Sejak kecil, aku terbiasa dengan pola pikir itu. Tidak ada mimpi besar, tidak ada tujuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hidup kami sangat realistis, menghadapi hari ini tanpa banyak memikirkan esok. Jadi, ketika aku bertemu dengan seorang pria yang mau melamarku, orang tuaku tak keberatan sama sekali. Bagi mereka, yang terpenting adalah ia bekerja, meskipun pekerjaannya serabutan. Hasilnya tidak pasti, dan seringkali tidak mencukupi. Aku juga tidak berpikir jauh saat itu. Pikiranku hanya satu, menikah akan meringankan beban orang tuaku, karena tanggung jawab atas kehidupanku akan dialihkan kepada suamiku. Oh iya, sebut saja namaku Lilis. Di saat anak-anak seusiaku masih merasakan kebahagiaan masa sekolah mereka, aku terpaksa harus menerima kenyataan bahwa masa-masa itu berakhir lebih cepat. Ayahku dengan caranya yang tegas memutuskan bahwa aku harus menikah. "Apalagi yang kau tunggu, Lis? Umurmu sudah cukup," katanya suatu pagi sambil menatapku dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Aku hanya bisa menunduk. Keputusannya sudah bulat. Lelaki yang dipilih ayahku adalah Fajar, anak teman dekatnya. Dia hanyalah seorang kuli bangunan yang bekerja di kota, ikut membangun proyek-proyek gedung yang sering dia ceritakan dengan bangga saat berbicara dengan para tetangga. Kami tidak banyak berbicara sebelum pernikahan. Aku tahu Fajar bukanlah orang yang buruk, tapi perasaan hati tak bisa dipaksakan. Aku belum siap untuk menikah, apalagi dengan lelaki yang nyaris tidak kukenal. Namun di keluargaku, kata-kata ayah adalah hukum, dan dalam segala keterbatasan kami, pernikahan dianggap sebagai solusi bagi kehidupan yang serba kekurangan ini. Harapan ayahku sederhana. Setelah menikah, aku bisa membantu perekonomian keluarga. Dia berharap aku tidak lagi menjadi beban. Bahkan mungkin dengan keberuntungan, bisa membantu keuangan keluarga kami yang pas-pasan. Aku pun menyerah pada keinginan mereka. Sejak kecil, aku sudah terbiasa patuh. Kini pun, aku tak punya pilihan lain. Pernikahanku dengan Fajar berlangsung dengan sederhana. Jauh dari kemewahan, tak ada gaun pengantin yang mewah, tak ada pesta yang besar. Hanya sebuah akad nikah yang dihadiri oleh keluarga terdekat. Kebaya sederhana yang kupakai dijahit oleh ibu seminggu sebelum hari pernikahan itu. Dengan rasa campur aduk, antara bingung, takut dan pasrah, aku melangkah ke pelaminan, menyambut nasib baru yang kini menjadi takdirku. Setelah menikah, aku tinggal di rumah Fajar suamiku. Kebetulan, suamiku adalah anak bungsu, dan semua kakaknya sudah memiliki rumah sendiri. Di rumah itu, hanya ada aku dan suamiku, dan ayahnya yang sudah tua, tidak bisa berjalan, dan harus duduk di kursi roda. Rumah kecil itu sederhana dan penuh kenangan tua. Lantainya terbuat dari tanah yang sudah keras oleh waktu, dan dindingnya terbuat dari kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Suamiku memutuskan untuk tidak kembali bekerja di kota setelah kami menikah. Dia beralasan ingin lebih dekat dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya yang butuh perawatan. Namun aku tahu alasan sebenarnya.
Suamiku tidak lagi memiliki semangat untuk bekerja keras. Di desa, suamiku bekerja serabutan. Kadang-kadang menjadi kuli bangunan saat ada tetangga yang membangun rumah, atau membantu tetangga menggarap sawah ketika pekerjaan lain tidak ada. Aku menerima keadaan ini dengan lapang dada. Kehidupan seperti ini sudah akrab bagiku sejak kecil. Aku tidak pernah punya mimpi besar, tak pernah terfikir untuk hidup lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku menjalani peran sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan tenang, tanpa banyak protes. Namun waktu berjalan dan keadaan mulai berubah. Ketika anak pertama kami lahir, hidupku menjadi lebih sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, mengurus bayi, merawat ayah mertua yang sudah tua dan sakit, serta menjaga suamiku yang semakin malas bekerja. Awalnya, aku berusaha memaklumi suamiku. Mungkin dia lelah setelah bertahun-tahun bekerja keras di kota, atau mungkin dia merasa bosan dengan pekerjaan beratnya. Tapi lama-lama, aku mulai merasakan beban itu semakin berat. Pekerjaan serabutan suamiku semakin jarang, dan bukannya berusaha mencari pekerjaan lain, dia malah semakin sering menghabiskan waktu di rumah. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan. Cibiran mereka mulai terdengar samar-samar di telingaku. "Kenapa suamimu itu tidak bekerja lagi di kota, Lis?" tanya seorang tetangga suatu hari ketika aku sedang menjemur pakaian. "Masih muda kok ngandelin uang pensiun bapaknya saja sih?" Kalimat itu terdengar biasa saja, tapi terasa seperti pisau yang menggores harga diriku. Semakin lama, semakin banyak yang berbicara di belakangku. Kakak-kakak suamiku yang sudah mapan pun ikut menyindir, menyebut kami sebagai beban keluarga. "Masa uang pensiunan bapak harus kamu yang pakai sih, Lis? Suamimu itu harusnya malu," ucap salah seorang dari mereka pada suatu pertemuan keluarga. Mendengar itu, darahku berdesir. Aku merasa marah, tapi aku tidak tahu pada siapa. Apakah aku harus menyalahkan suamiku yang semakin malas, atau diriku sendiri yang terlalu diam? Ataukah takdirku yang seperti ini memang sudah ditentukan sejak awal? Setiap hari, aku berusaha menenangkan diriku sendiri. "Ini sudah jalan hidupmu, Lis," batinku. Tapi seberapa lama aku bisa bertahan dengan semua ini? Dengan suami yang tak berusaha, dengan cibiran dari orang-orang di sekitar kami. Kehidupan yang tadinya terasa damai, kini mulai terasa berat. Dan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus terus menerima semuanya tanpa protes? Di tengah keheningan malam, saat suamiku tertidur lelap di sampingku, aku sering terjaga, memandangi langit-langit rumah kami yang reot. Ada rasa hampa yang tak bisa kujelaskan. Hidupku seperti berjalan di tempat, tanpa tujuan, tanpa mimpi. Aku terjebak dalam lingkaran kewajiban yang tiada henti, tanpa tahu apakah aku bisa keluar dari sana. Namun meskipun aku merasa tertekan, aku tetap menjalani semuanya dengan tekun. Aku percaya mungkin saja ada harapan yang tersembunyi di balik semua ini. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tapi entah sampai kapan, aku tidak tahu. Kehidupan terus berjalan, tidak peduli seberapa berat langkah yang kujalani. Anak kami kini mulai sekolah, dan bersamaan dengan itu, kebutuhan hidup kami semakin menumpuk. Biaya sekolah, seragam, buku-buku, serta keperluan harian yang tak pernah berkurang. Semuanya terasa seperti beban yang semakin berat di pundakku. Aku masih berusaha menerima keadaan ini dengan lapang dada, tapi ada kalanya hatiku terasa lelah. Sementara itu, pemasukan dari suamiku semakin jarang. Dia tetap di rumah, duduk di depan rumah kami yang kecil, memandangi langit dengan tatapan yang kosong. Hari-hari berlalu, dan aku melihat semangatnya semakin pudar. Dulu dia masih berusaha mencari pekerjaan di desa, tapi sekarang, bahkan tawaran dari tetangga untuk bekerja serabutan pun sering dia abaikan. "Sudah capek," katanya singkat setiap kali kutanya. Seakan itu jawaban yang bisa menyelesaikan semua masalah. Aku mulai berpikir untuk bekerja sendiri. Sejujurnya, aku merasa bersalah membiarkan diri tenggelam dalam pikiran ini. Seorang istri seharusnya tidak menyaingi suami dalam mencari nafkah.
Itulah yang selalu diajarkan kepadaku sejak kecil. Tapi keadaan memaksa, dan aku tak punya pilihan lain. Aku harus membantu keluarga kami bertahan, apapun caranya. Aku mulai menerima pekerjaan serabutan. Kadang-kadang aku membantu tetangga berjualan di pasar. Pekerjaan itu tidak mudah. Aku harus bangun subuh, menyiapkan segala kebutuhan anakku, lalu berangkat dengan membawa keranjang-keranjang berat. Tapi aku tak mengeluh. Di hari lain, aku mencuci pakaian untuk tetangga yang mampu membayar jasa mencuci. Tanganku mulai terasa kasar akibat sabun dan air dingin yang sering kurendam berjam-jam. Ketika musim tanam tiba, aku bahkan menjadi buruh tani, membantu menanam padi di sawah, meski tubuhku kecil dan tenagaku terbatas. Setiap malam, tubuhku terasa remuk. Namun saat memandang wajah anakku yang tidur dengan damai, ada kekuatan yang kembali mengalir di dalam hatiku. Semua yang kulakukan demi mereka, demi keluargaku. Namun yang lebih menyakitkan dari kelelahan fisik adalah kelelahan batin melihat suamiku yang semakin kehilangan arah. Dia tak lagi berusaha mencari pekerjaan, hanya terdiam di rumah, seolah-olah menyerah pada keadaan. "Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan lagi di kota, Mas?" tanyaku suatu malam, dengan nada yang kutahan agar tidak terdengar seperti keluhan. Tapi suamiku hanya menggeleng pelan. "Aku capek, Lis. Sudah terlalu lama bekerja berat. Sekarang aku ingin istirahat." Jawabannya selalu sama. Sebagai istri, aku ingin mendukungnya. Tapi bagaimana bisa? Setiap hari aku bertarung dengan rasa putus asa yang semakin membesar. Di tengah keterpurukan kami, teman suamiku, Pak Johan, mulai sering datang ke rumah. Dia adalah seorang mandor bangunan yang dulu pernah memakai jasa suamiku. Pak Johan ini terlihat lebih sukses, meski pekerjaannya masih di bidang bangunan. Dia memiliki proyek yang lebih besar dan lebih stabil. Setiap kali datang, dia membawa oleh-oleh, kadang buah-buahan, kadang makanan yang aku tahu harganya mahal. Kehadirannya awalnya terasa seperti berkah. Dia sering membantu kami, bahkan tanpa diminta. Setiap kali melihat anak kami bermain di halaman, dia memberikan uang jajan atau mainan kecil. Suamiku terlihat senang setiap kali Pak Johan datang. Mereka berbincang panjang lebar tentang masa lalu, tentang proyek-proyek besar yang pernah mereka kerjakan bersama di kota. Ada tawa di antara mereka, sesuatu yang jarang kulihat dari suamiku akhir-akhir ini. Seringkali Pak Johan menginap di rumah kami. "Ah, malas pulang. Besok aku ada pekerjaan di dekat sini. Jadi tidak apa-apa kan?" katanya sambil tersenyum. Aku menerima kedatangannya dengan sopan, berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Namun seiring waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Sikap Pak Johan berubah. Pandangannya kepadaku terkadang terasa terlalu lama. Dia mulai berbicara dengan lebih akrab, lebih santai, dan semakin sering memujiku. "Lilis, kamu ini luar biasa. Masih muda tapi sudah begitu kuat menghadapi hidupmu yang berat ini," katanya suatu malam ketika suamiku sedang keluar membeli rokok. Aku tersenyum kaku, tidak tahu bagaimana harus menjawab pujian itu. Sebagai perempuan desa, aku tidak terbiasa dengan kata-kata manis semacam itu. Aku mulai merasa bahwa Pak Johan tidak hanya datang untuk bersahabat dengan suamiku, tapi juga memperhatikan aku dengan cara yang berbeda. Ada pandangan yang penuh nafsu setiap Pak Johan melihatku, terutama saat suamiku tidak ada. Memang jika dirasa rumahku ini tiap malam selalu sepi, terutama setelah lebih dari jam 9, karena anakku pasti sudah tidur, dan ayah mertua juga berada di kamar. Karena itu aku merasa bahwa Pak Johan memang menyimpan suatu hasrat terpendam padaku. Di malam berikutnya, Pak Johan datang lagi ke rumahku. Suasana terasa berbeda. Suamiku tiba-tiba pamit untuk pergi sebentar. Katanya mau membeli kopi. Aku hanya mengangguk, tanpa memikirkan lebih jauh tentang kepergiannya. Di rumah, anakku sudah tertidur lelap. Begitu pula dengan ayah mertuaku, yang selalu tidur lebih awal karena kesehatannya yang menurun.
Hanya tinggal aku dan Pak Johan yang masih terjaga di ruang tamu, duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Sejak kedatangannya yang semakin sering, kehadiran Pak Johan terasa seperti bagian dari rutinitas kami. Tapi malam itu, aku merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Udara malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah dunia berhenti sesaat. Pak Johan menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Awalnya, aku berusaha mengabaikan tatapan itu, berpikir bahwa mungkin aku hanya berlebihan. Tapi kemudian, ia mulai mendekat, perlahan dan semakin dekat, hingga akhirnya aku bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata di sampingku. Degup jantungku mulai berlari lebih cepat, tapi tubuhku seakan membeku di tempat. "Pak Johan kenapa?" tanyaku dengan suara yang bergetar, berusaha terlihat tenang meski dalam hati ada badai ketakutan yang mulai muncul. Namun dia tak menjawab, dia hanya terus mendekat, terlalu dekat hingga nafasnya terasa di kulitku. Sentuhannya yang tiba-tiba kasar membuatku terkejut. Aku ingin menjerit, ingin melawan, tapi seluruh tubuhku terasa lumpuh. Aku tahu apa yang akan terjadi, tapi ketakutan mengekang lidahku. Aku takut membuat keributan. Aku takut anakku bangun. Aku takut menciptakan skandal di desa yang akan membuatku malu seumur hidupku. Pikiran itu memenuhi kepalaku, menghalangi akal sehatku untuk bertindak. "Pak, tolong, jangan Pak," bisikku. Tapi suaraku hanya terdengar seperti angin yang berlalu. Apa yang terjadi malam itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, begitu tiba-tiba. Pak Johan langsung memelukku, menjatuhkanku ke atas sofa. Dengan sangat ganasnya, ia melakukan perbuatan kejinya. Ia begitu bahagia saat berhasil melampiaskan nafsunya selama ini kepadaku. Dan saat semuanya berakhir cepat dan begitu sakit yang aku rasakan, aku hanya bisa tertunduk kaku. Rasanya seperti terlempar ke dalam lubang yang gelap dan dalam, di mana aku tak tahu bagaimana cara keluar. Aku merasa kotor, terhina, dan paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tidak mampu melawan, tidak mampu melindungi diriku sendiri. Malam itu, setelah Pak Johan pergi, aku hanya bisa menangis dalam diam. Air mata yang turun bukan sekedar ungkapan rasa sakit, tapi juga rasa malu yang menghancurkan harga diriku. Rasa bersalah yang tak tertahankan membanjiri pikiranku. Mengapa aku tidak melakukan apapun untuk menghentikannya? Apakah aku terlalu lemah? Ataukah aku terlalu takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi? Keesokan paginya, suamiku pulang dengan wajah yang nampak berbeda. Dia lebih pendiam dari biasanya, bahkan nyaris tak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya menatapku sekilas, dan dalam pandangan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Apakah dia tahu? Apakah dia mencurigai sesuatu? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku, membuatku semakin gelisah. Setiap kali suamiku melihatku, aku merasakan tatapan yang lebih dalam, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tak punya keberanian untuk bertanya, tapi di dalam hatiku ada perasaan yang tidak bisa kutepis, bahwa dia mungkin tahu sesuatu. Sore harinya, akhirnya aku memberanikan diri untuk menceritakan kepada suamiku tentang apa yang dilakukan oleh Pak Johan semalam. Hatiku penuh dengan harapan bercampur ketakutan. Aku berharap dia akan marah, kecewa, atau setidaknya menunjukkan reaksi-reaksi yang membuktikan bahwa dia peduli dan siap melindungiku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dia hanya duduk diam di hadapanku, pandangannya kosong, seolah kata-kata yang baru saja kuucapkan tidak memiliki bobot apapun baginya. "Mas, tolong katakan sesuatu, Mas," desaku, berharap bisa mendobrak keheningan yang mencekikku. Suamiku menghela nafas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Sudahlah, kita harus tetap menghormati Pak Johan. Dia sudah banyak membantu kita. Kalau tidak ada dia, kita mungkin sudah tidak bisa makan hari ini." Kata-katanya menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik.
Aku memandangnya dengan mata yang penuh kebingungan dan air mata yang mulai mengalir. Tapi dia sudah menyakitiku, Mas. Dia tidak menghormati kita. Dia juga sudah memperkosaku, Mas. Bagaimana bisa kamu membiarkan ini terjadi? Namun suamiku hanya menunduk. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus mengerti. Kita butuh bantuannya. Saat itu, dunia rasanya berputar lebih cepat, dan aku mulai merasakan kekacauan batin yang mengerikan. Suamiku tidak hanya mengabaikan perasaanku, tapi dia seolah-olah membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Johan. Ketika dia tidak memberi perlawanan atau marah, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih gelap. Dia sudah mengetahui semuanya, dan yang lebih buruk, dia menerimanya. Ada kepahitan yang tak terucap menyusup di dalam hatiku. Apakah dia sudah sejak awal membiarkan hal ini terjadi? Apakah dia dengan sengaja membiarkan Pak Johan melakukan itu kepada aku? Hari-hari berikutnya, suasana rumah kami terasa semakin sunyi. Aku dan suamiku hampir tak berbicara lagi, seolah ada jurang yang semakin lebar di antara kami. Suamiku kembali tenggelam dalam kesibukannya yang semu, dan aku terjebak dalam rutinitas harian yang semakin berat. Namun di tengah kegelisahan itu, ada satu hal yang menggangguku, kedatangan Pak Johan yang tak kunjung berhenti. Beberapa hari setelah percakapan kami, suamiku pulang dengan membawa motor baru. Wajahnya nampak lebih cerah dari biasanya, dan ada kebanggaan di matanya ketika ia memamerkan kendaraan itu padaku. "Lihat, ini dari Pak Johan," katanya dengan nada seolah-olah itu adalah hadiah yang sangat layak diterima. Dadaku berdegu kencang. Motor itu meskipun terlihat seperti berkah, mulai menjelaskan segalanya. Aku menatap motor itu dengan perasaan mual yang tak terbendung. Motor itu bukanlah hadiah, melainkan imbalan. Aku mulai menyadari, perlahan namun pasti, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Suamiku telah menjual kehormatanku sebagai bentuk balas budi atas segala bantuan yang diberikan oleh Pak Johan. Seluruh tubuhku menggigil ketika aku akhirnya sadar apa maksud suamiku selama ini. Perasaan dihianati oleh orang yang seharusnya melindungiku membuatku merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Setiap kali aku melihat suamiku mengendarai motor itu dengan bangga, perutku terasa bergejolak, ingin muntah karena jijik melihat hal itu. Aku menyadari, dengan motor itu, suamiku telah menyerahkan aku sebagai imbalan. Betapa rendahnya dia menghargai diriku. Aku bukan istri, aku hanyalah alat tukar dalam hidup suamiku yang hina. Kejadian yang akhirnya menegaskan kecurigaanku terjadi ketika suatu malam. Suamiku lagi-lagi pamit untuk pergi sebentar. "Aku ada urusan dengan teman," katanya singkat. Dia pergi dengan santai, meninggalkan aku, anak-anak, ayah mertuaku, dan Pak Johan yang kembali menginap di rumah kami. Aku mencoba menjauh dari Pak Johan dan duduk di dapur, mencoba menahan nafas, berharap bahwa malam ini akan berbeda, bahwa mungkin saja aku salah, tapi kenyataan selalu menampar lebih keras daripada harapan. Tak lama setelah suamiku pergi, Pak Johan muncul di dapur, kali ini tanpa basa-basi. Tatapannya jelas, tujuannya tak bisa disangkal. Aku berdiri dengan gemetar, berusaha menegaskan diriku. "Pak, jangan Pak, tolong." Aku tahu suaraku bergetar, tapi itu satu-satunya pertahanan yang bisa kumiliki. Namun Pak Johan terus mendekat, dengan sikap yang sama seperti malam sebelumnya, penuh keyakinan bahwa aku tak akan melawan. Dan itulah yang akhirnya membuatku sadar, bahwa semua ini suamiku tahu. Dia tahu apa yang terjadi, dan setiap kali dia pergi saat Pak Johan datang, dia seolah-olah memberikan izin untuk apa yang dilakukan pria itu. Suamiku memerintahkan diam-diam, tanpa berkata langsung, bahwa aku harus melayani tamu itu sebagai imbalan atas motor, bantuan dan makanan yang diberikannya. Pernyataan itu menyentakku ke dalam kenyataan yang lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Aku merasa begitu kecil dan tak berdaya, seolah-olah hidupku bukan lagi milikku. Pada malam itu,
Pak Johan terus mendekat. Aku tak hanya berurusan dengan satu pria, tapi dengan dua pria. Suamiku yang mengkhianatiku dan Pak Johan yang memanfaatkanku. Perasaan marah, dikhianati, dan kesedihan yang mendalam menghancurkan hatiku. Aku tahu jika aku terus diam, ini akan menjadi pola yang tak pernah berhenti. Aku bukan lagi sekedar istri yang patuh. Aku telah dijadikan barang yang diperdagangkan oleh orang yang seharusnya melindungiku. Di titik itu, aku sadar hidupku telah berubah sepenuhnya. Dan jika aku tak berbuat sesuatu, mungkin aku akan kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa semakin gelap, seolah bayang-bayang kelam mengelilingi kehidupanku. Pak Johan semakin sering datang ke rumah, dan setiap kali dia tiba, suamiku selalu punya alasan untuk pergi. Seolah ada kesepakatan diam-diam yang tak pernah terucap di antara mereka. Aku ditinggalkan untuk menghadapi pria itu sendirian, sementara suamiku menghilang, memberi isyarat halus bahwa tanggung jawab kini kembali menjadi milikku. Pak Johan tak pernah menuntut secara terang-terangan, namun kehadirannya selalu terasa menekan. Setiap kali dia melangkah ke dalam rumah, ada perasaan tidak nyaman yang langsung menghampiriku. Perasaan bahwa aku tak berdaya. Aku mulai melihat rumahku sendiri sebagai penjara, tempat di mana aku dipaksa menjalani kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Meskipun tidak ada kata-kata kasar atau ancaman dari Pak Johan, aku tahu apa yang dia harapkan setiap kunjungannya. Dan itu membuatku semakin terperosok dalam ketidakberdayaan. Hubungan kami yang dulu berdiri di atas landasan kesetiaan dan cinta, kini berubah menjadi lingkaran hutang budi yang menyesakkan. Aku tak lagi merasakan sebagai seorang istri, melainkan seperti barang yang dipertukarkan dalam transaksi gelap yang dijalankan oleh suamiku dan Pak Johan. Setiap kali suamiku pamit pergi, aku tahu apa yang akan terjadi. Setiap kali dia kembali, aku merasa seperti seorang pengkhianat, namun kenyataannya bahwa dia tahu segalanya dan tetap tidak bereaksi membuat perasaanku semakin kacau. Ironisnya, di tengah kehancuran mental yang kurasakan, kehidupan sehari-hari kami justru menjadi lebih mudah. Suamiku tampak puas. Kebutuhan kami terpenuhi tanpa dia harus bekerja keras. Pak Johan memberikan berbagai bentuk hadiah, entah itu berupa uang tunai, barang-barang keperluan rumah tangga, atau hadiah mewah seperti motor baru yang belum lama ini ia berikan. Kehidupanku menjadi nyaman secara materi, tapi kenyamanan itu datang dengan harga yang sangat mahal, harga diriku sendiri. Lebih parahnya lagi, suamiku mulai menyarankan hal-hal yang sebelumnya tak pernah dia bicarakan. Dia mulai memintaku untuk merawat diri lebih baik. "Kamu harus kelihatan cantik sayang," katanya suatu hari, "biar Pak Johan gak bosan lihat kamu." Awalnya, aku merasa tersanjung, berpikir mungkin dia ingin melihatku lebih menarik di matanya. Namun ketika dia terus-menerus mengingatkan, aku menyadari bahwa ini bukan hanya untuk dirinya. Dia juga ingin aku terlihat menarik di hadapan Pak Johan. Saran-sarannya tak lagi menjadi ungkapan cinta, tapi lebih seperti persiapan agar aku bisa menjalankan tugasku dengan lebih baik. Setiap kali aku bercermin, melihat wajahku yang kini nampak lebih terawat, ada perasaan bercampur aduk yang memenuhi pikiranku. Di satu sisi, aku merasa diriku semakin hilang. Aku tak lagi menjadi Lilis yang dulu, dan berusaha untuk hidup sederhana meskipun sulit. Aku menjadi seseorang yang dimanfaatkan situasi, meski dengan berat hati. Tapi di sisi lain, aku tak bisa memungkiri bahwa hidup kami dari segi materi jauh lebih baik. Aku tak perlu bekerja keras seperti dulu. Anak-anak terpenuhi kebutuhannya. Suamiku punya motor baru, dan aku bisa membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa kubayangkan. Namun di balik semua kemudahan itu, rasa bersalah semakin menggerogoti hatiku. Aku sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, apakah ini harga yang pantas untuk dibayar? Apakah suamiku tidak merasa tersakiti dengan keadaan ini? Atau apakah dia merasa puas karena semua kebutuhan kami terpenuhi tanpa usaha keras darinya?
Aku bahkan mulai bertanya-tanya, apakah suamiku pernah cemburu? Apakah dia pernah merasakan kehilangan? Atau justru sebaliknya, apakah dia malah merasa lega bahwa ada orang lain yang mengambil alih sebagian beban hidupnya? Rasa bersalah itu menghantuiku setiap kali aku melihat suamiku tersenyum saat menerima uang atau barang-barang dari Pak Johan. Setiap kali aku merawat diriku di depan cermin, perasaan bahwa aku sedang mempersiapkan diriku bukan hanya untuk suamiku, tetapi juga untuk pria lain, membuat hatiku semakin hancur. Aku merasa seperti boneka yang kehilangan kontrol atas hidupnya sendiri, dipermainkan oleh dua orang pria yang seharusnya menghormatiku. Tapi kenyataan yang lebih pahit adalah, aku merasa tak punya pilihan lain. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan suamiku tentang perasaan ini, dia hanya menanggapinya dengan ringan, seolah-olah tidak ada masalah yang perlu dibahas. "Sudahlah, kita harus bersyukur," katanya. "Hidup kita sudah jauh lebih baik sekarang." Apakah benar? Apakah hidup kita lebih baik sekarang? Aku tidak tahu lagi. Yang ku tahu hanyalah, setiap kali Pak Johan datang, perasaanku takut, malu, dan tak berdaya kembali menghantui hidupku. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu suamiku melihat semua ini sebagai sesuatu yang bisa diterima. Dia tidak lagi memikirkan rasa hormat atau harga diri baginya. Hidup nyaman adalah segalanya, dan aku adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk mencapai kenyamanan itu. Semakin lama, aku semakin terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Aku tidak bisa melarikan diriku dari rasa bersalah yang terus menghantui pikiranku. Namun pada saat yang sama, aku tak bisa melepaskan diri dari kenyamanan yang diberikan oleh bantuan Pak Johan. Kehidupanku kini adalah paradoks yang menyakitkan. Aku memiliki segalanya secara materi, namun kehilangan harga diriku sendiri. Ada kalanya, aku merasa hidupku telah sampai di titik takdir, di sela-sela kesibukan malam ketika anak-anak sudah tidur dan suamiku terlelap dengan senyum puas di wajahnya. Pikiranku melayang jauh. Aku bertanya-tanya, apakah ini hidup yang harus kuterima seutuhnya? Hidup yang penuh dengan kepalsuan dan rasa malu yang terus-menerus mendekapku. Aku sering berangan-angan untuk pergi, meninggalkan semua ini, memulai hidup baru di tempat yang jauh, di mana tak ada yang mengenalku. Kadang terlintas dalam benakku untuk menjadi TKW, pergi ke luar negeri, bekerja dan mencari kehidupan yang lebih baik untuk diriku dan anak-anakku. Dalam angan-angan itu, aku bisa melihat diriku berdiri tegak. Beban dari ketergantungan pada suami dan Pak Johan bisa membiayai anak-anakku tanpa harus mengandalkan harga diriku. Namun meskipun angan-angan itu kerap menghampiriku, kenyataan selalu datang untuk menamparku. Anakku adalah satu-satunya alasan yang membuatku tetap bertahan di sini. Aku tidak bisa membayangkan hidupku berjauhan dengan mereka, tidak bisa membayangkan meninggalkan mereka dalam situasi seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan tenang meninggalkan mereka di tangan suamiku yang sudah menjual martabat istrinya sendiri? Dan lebih dari itu, suamiku tak pernah mengizinkanku untuk pergi. "Kamu gak perlu kerja jauh-jauh," katanya suatu malam ketika aku mengutarakan niatku. "Kita sudah cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Lagi pula, siapa yang akan mengurus anak-anak kalau kamu pergi?" Kata-katanya terdengar seperti larangan yang tak bisa kutolak. Seolah-olah dia ingin aku tetap di sini, tetap berada di dalam penjara yang telah dibangunnya. Suamiku selalu menggunakan anak-anak sebagai alasannya. Padahal aku tahu alasan sesungguhnya adalah agar aku tetap bisa memenuhi perannya dalam lingkaran ini. Dia lebih memilih melihatku hancur secara emosional daripada merelakan kemudahan yang diberikan oleh Pak Johan. Setiap kali aku berpikir untuk melawan, untuk memberontak, aku selalu dihadapkan pada kebingungan yang sama. Aku tak tahu harus bagaimana. Dunia luar nampak terlalu asing dan menakutkan bagiku. Sementara di dalam rumah, aku terperangkap dalam kehidupan yang tak lagi ku mengerti. Setiap hari rasanya seperti berjalan di dalam kabut tebal.
Aku tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, hanya terus bergerak tanpa kepastian. Aku juga takut, bukan hanya takut terhadap apa yang mungkin akan terjadi jika aku melawan suamiku atau Pak Johan, tetapi takut pada ketidakpastian masa depanku. Bagaimana jika aku meninggalkan suamiku, tetapi hidupku justru semakin terpuruk? Bagaimana jika anak-anakku menderita karena keegoisanku untuk pergi? Aku terlalu takut pada semua kemungkinan buruk yang mungkin menimpaku dan anak-anakku. Di balik kebingungan ini, ada perasaan yang semakin kuat tumbuh di dalam diriku. Perasaan bersalah yang tak pernah hilang. Bersalah karena aku membiarkan semua ini terjadi. Bersalah karena aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Dan lebih dari itu, bersalah karena aku merasa terjebak dalam kenyamanan yang diberikan oleh keadaan. Kemudahan hidup yang kami nikmati berkat Pak Johan menjadi belenggu yang sulit dilepaskan. Aku merasa hancur setiap kali menerima hadiah darinya, namun sekaligus merasa tak berdaya untuk menolak. Aku tahu suamiku pun merasa nyaman dengan ini. Meskipun di balik wajah diamnya, aku tak pernah bisa benar-benar memahami apa yang dia pikirkan. Kadang aku bertanya-tanya, apakah suamiku juga merasa tersiksa? Atau apakah dia hanya terjebak dalam kepuasan hidup yang dilapisi oleh rasa malu yang ia sembunyikan diam-diam? Aku tidak pernah tahu jawabannya, karena setiap kali aku mencoba membahas ini, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau menyuruhku untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tak perlu dipikirkan. Sementara itu, aku terus hidup dalam lingkaran yang sama. Setiap hari yang kulalui terasa seperti belenggu. Setiap hari yang kulalui terasa seperti pengulangan hari sebelumnya. Penuh ketidakberdayaan, kebingungan, dan kepalsuan. Aku merasa semakin jauh dari diriku yang sebenarnya. Semakin hilang dalam rutinitas yang tak memiliki arah. Namun di tengah keputusasaan itu, aku masih punya satu harapan. Meski kecil, harapan itu terus hidup di dalam hatiku, seperti nyala lilin di tengah kegelapan. Aku berharap Tuhan akan memberiku jalan keluar, sebuah keajaiban yang akan mengakhiri semua ini. Aku percaya, di luar sana ada hidup yang lebih baik, meski aku belum tahu kapan atau bagaimana aku akan sampai ke sana. Aku tahu kisahku belum berakhir. Entah bagaimana, aku masih terus berharap. Meskipun aku tahu kapan atau bagaimana semuanya akan berubah, mungkin suatu saat nanti aku akan menemukan keberanian untuk melawan dan mencari jalan keluar dari lingkaran hitam yang kini membelengguku. Mungkin Tuhan akan memberikan pertolongan di saat yang paling kubutuhkan. Yang pasti, aku tidak ingin hidup selamanya dalam keadaan ini. Aku ingin bebas, meski untuk saat ini kebebasan itu masih nampak terlalu jauh untuk dijangkau. Namun seperti kata pepatah, harapan adalah satu-satunya hal yang tersisa ketika segalanya nampak hilang. Dan aku akan terus menggenggam harapan itu sampai Tuhan memberikan pertolongannya.